Shalom, kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita kembali akan mengenal Tuhan dengan sebuah tema memelihara iman. Dalam Yosua 14 ayat 13-14 berbunyi demikian. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Saudara, saya pernah melakukan sebuah survei kepada sekelompok orang, dan saya berikan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah yang akan Anda perbuat jikalau hidup Anda tinggal 7 hari lagi? Dan dari survei itu saya temukan bahwa hampir semuanya akan menaruh yang paling pertama adalah mereka akan bersenang-senang, menikmati hidup. Mungkin berlibur, mungkin makan, dan sebagainya. Lalu setelah itu, setelah bersenang-senang, mereka akan selesaikan masalah-masalah yang ada. Misalkan masalah piutang, hutan, warisan, atau bahkan mungkin tempat kubur di mana. Lalu setelah itu, mereka akan bikin sebuah acara silaturahmi keluarga. Kumpulkan semua keluarga yang ada. Orang tua, saudara, istri, anak, dan sebagainya. Dan di sana dia akan berterima kasih dan minta maaf kepada mereka semuanya. Dan akhirnya, jika waktunya tinggal 1 hari atau 2 hari lagi, dia akan berdiam diri, entah mungkin di gereja ataupun juga mungkin di rumah. Berdoa pada Tuhan. Serahkan hidup pada Tuhan. Dari survei ini saya melihat seringkali kita manusia menjelang akhir hidup kita, barulah kita dengan sepenuh hati mencari Tuhan. Baru kita kemudian berpikir tentang apa yang Tuhan inginkan. Ada banyak anak Tuhan sejak muda tidak benar-benar ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika menjelang akhir hidup dia baru mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, Kaleb adalah seorang yang ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Apa maksudnya ikut Tuhan dengan sepenuh hati? Saudara, yang pertama adalah dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah tempat dia bersandar. Pada waktu Kaleb dan Yosua dan 10 orang pengintai lainnya mengintai tanah Kanaan, cuma Yosua dan Kaleb yang bilang bahwa kita pasti bisa merebut tanah itu, sementara 10 orang lainnya tidak bisa. Saudara sekalian, Kaleb juga adalah orang yang setia selama 45 tahun, terus berjuang bersama-sama dengan Yosua dan bangsa Israel lainnya untuk merebut tanah Kanaan. Dan dia tetap ingat janji Tuhan. Dan yang adalah pada waktu dia berjuang, Tuhan ingat dia. Itulah kenapa kemudian dalam Yosua 14 yang kita bicara ini, Kaleb meminta janji Tuhan kepada Yosua. Dan Yosua memberikan kepada Kaleb tanah Hebron untuk dia. Dan Kaleb juga adalah orang yang ikut Tuhan sepenuh hati karena apa? Karena dia pun juga sampai di akhir hidup dia tetap mentaati firman Tuhan. Yosua di fase terakhir bilang bahwa Kaleb bilang dia dan segenap seluruh keluarganya akan tetap setia ke Tuhan sampai selamanya. Saudara, pada hari ini, apakah engkau dan saya adalah seorang yang setia kepada Tuhan? Apakah engkau dan saya adalah orang yang sungguh-sungguh punya kerinduan dalam untuk ikut Tuhan sepenuh hati? Seringkali kita sebagai Tuhan, kita cuma sekedar menuntut hak kita. Tuhan, di mana berkat-Mu Tuhan? Tuhan, di mana pertolongan-Mu Tuhan? Tapi kita lupa apa yang menjadi kewajiban kita dalam hidup ini. Seringkali kita lupa baca firman Tuhan. Seringkali kita, Tuhan nantilah, lain kali kita baca firman Tuhan. Tuhan, kan ada orang lain yang mengasihi orang itu. Tuhan, kan masih ada orang lain yang bisa beritakan Injil. Dan sebagainya. Seringkali kita lupa kewajiban kita sebagai Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan sejak kita muda. Saudara, saya rindu pada hari ini kembali ingatkan bahwa Tuhan mengasihi setiap kita untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan juga mengasihi sama kita dengan sepenuh hati. Dan Tuhan rindu supaya kita ini bukan nanti, tapi dari sekarang. Sejak engkau dan saya percaya pada Kristus, engkau dan saya Tuhan panggil untuk setia mengikuti Tuhan sampai selamanya. Karena orang yang setia ikut Tuhan sampai selamanya akan memperoleh sebuah janji Tuhan. Berbunyi demikian, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik,
aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang mendudukan kedatangannya. Saudara, firman Tuhan jelas kata bahwa setiap orang yang setia kepada Tuhan akan memperoleh mahkota kebenaran. Maka Anda menjadi orang yang setia kepada Tuhan, bukan nanti, tapi dari sekarang ketika engkau dan saya sadarkan firman Tuhan ini, kita belajar seperti Kaleb. Kita hidup ikut Tuhan dengan sepenuh hati, memelihara iman kita kepada Tuhan dengan mentaati dan mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat Engkau Tuhan bagi setiap kami. Bersyukur buat firman Tuhan yang Tuhan berikan pada setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ada Kaleb yang menolong kami semua, Tuhan, untuk melihat bahwa ketika orang setia kepadamu, Tuhan, dengan sepenuh hati, Tuhan ingat kami, Tuhan ingat Kaleb, Tuhan. Dan kami berharap padamu, Tuhan, bahwa Tuhan menolong setiap kami, supaya kami bisa setia kepadamu, Tuhan. Mulai sekarang, Tuhan, dan bukan nanti, Tuhan. Setiap kami sungguh-sungguh, Tuhan, jalankan apa yang harus kami perbuat, Tuhan, sebagai anak Tuhan. Dan biar Tuhan, suatu kala Tuhan, setiap kami ditemukan oleh Tuhan, setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.